Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini adalah memperkokoh akidah. Oleh saya, Buya Haji Muhammad Alfiz Caniago, jemaah pemirsa pencinta Buya Alfiz TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamun wa antum la ta'lamun. Artinya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal peperangan itu sesuatu yang tidak kamu sukai, sesuatu yang sangat kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal dia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 216. Banyak orang yang tahu pedomannya hanya perasaan. Padahal Islam melarang terhadap ayat-ayat Allah yang kita harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Walaupun untuk berbuat peperangan. Perang ada dua macam. Perang konvensional dan perang unkonvensional. Perang konvensional adalah perang senjata lawan senjata. Fisik lawan fisik. Seperti Yahudi, Israel melawan Palestina. Sasarannya adalah untuk merebut daerah tersebut. Perang unkonvensional adalah perang cita-cita, perang ideologi, perang akidah. Perang akidah adalah tempat tumbuhnya akidah selaras dengan keyakinan lain, dan itulah yang terjadi sekarang ini. Sebetulnya saat ini kita sedang berada dalam suasana perang, perang akidah. Mengapa umat Islam banyak yang kalah dalam perang akidah ini? Karena memang akidahnya lemah, imannya lemah. Lalu mari kita lihat negara-negara yang kalah dalam perang akidah. Filipina, dalam sejarah dahulu 100% penduduk beragama Islam. Sekarang penduduk Filipina yang beragama Islam hanya tinggal 2%. Kemana yang 98%? Dia telah menjadi umat yang lain. Mereka telah menjadi umat yang lain, yang bukan Islam, karena kalah dalam perang akidah. Begitu pula Singapura. Dahulu 95% penduduknya beragama Islam. Tetapi sekarang tinggal 15% yang beragama Islam. Kemana 80% itu? Mereka telah menjadi umat yang lain. Perang akidah sebetulnya bukan persoalan main-main, bukan persoalan sepele. Meskipun persenjataan dan nuklir, bom atom diluncurkan dan meledak di sebuah wilayah, tetapi bahayanya tidak terpisah dari perang akidah. Perang akidah kelihatannya tenang-tenang saja, damai-damai saja, padahal musuh sudah masuk ke dalam rumah kita, menguasai rumah kita, mental anak-anak kita. Tapi kita tenang-tenang saja. Kalau Anda pergi ke Bukhara, sebuah negeri wilayah Uzbekistan, tempat kelahiran perawi hadis yang sangat terkenal, yaitu Imam Bukhari. Bila Anda datang ke sana, banyak menemukan bekas-bekas bangunan Islam. Karena dahulu di sana
Islam pernah berjaya. Ya, tapi karena kalah dalam perang akidah, ya saat ini Bukhara atau Uzbekistan itu umatnya telah menjadi umat yang lain. Ya, memperkuat akidah dulu dalam sejarah penduduk Indonesia yang beragama Islam 97% dari seluruh jumlah penduduk. Nah, sekarang umat Islam diperkirakan tinggal 85%. Yang 12%-nya kemana? Telah menjadi umat yang lain. Walaupun Islam tidak akan pernah habis di dunia ini, tetapi tidak tertutup kemungkinan Islam akan pamit dari negeri ini yang tercinta ini. Kenapa? Karena kita tidak pandai menjaga atau memperkokoh ya akidah Islam kita. Apakah jumlah kita umat Islam sedikit? Jumlah kita banyak, tapi kita selalu kalah. Padahal oleh karena itu ya perlu kembali kepada akidah sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Bagaimana di zaman itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha memperkokoh iman dan akidah sampai kepada para tokohnya, tokoh Quraisy, Makkah ya, dan keputusasaan mereka mendatangi paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Abu Talib. Mereka berkata, "Wahai Abu Talib, ya katakan kepada keponakanmu itu, kami datang dengan ramai-ramai ini untuk bermaksud berdamai dengan keponakanmu Muhammad. Ya, tanyakan apa mau dia, akan kami ikuti. Kalau dia ingin menjadi orang yang kaya, ya kami bersedia menjadikan harta untuk dia agar dia orang yang paling kaya. Kalau ia ingin menjadi orang kaya di kota Mekah, ya, kalau dia ingin jabatan, kita angkat dia sebagai raja kita. Kalau dia ingin bersenang-senang dengan wanita, kita sediakan, kita carikan wanita-wanita yang cantik di seluruh kota Mekah ini. Tapi syaratnya hanya satu, hentikan syiar dakwahnya. Ya. Kemudian pesan itu oleh Abu Talib disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar pesan tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rindu kepada paman beliau Abu Talib. Wahai pamanku, tolong sampaikan kepada mereka, apabila mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, ya, di tangan kiriku, dan meminta aku untuk menghentikan dakwahku, maka itu tidak akan saya lakukan sampai Allah memberi kemenangan atau saya lebur bersama perjuangan dakwahku. Nah, demikian kuatnya akidah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidak lari dari dan berhenti berdakwah dari godaan hawa nafsu. Sementara ya di saat ini kaum muslimin bila diiming-imingi satu jabatan, ya, satu jabatan saja oleh hal yang lain, ya, oleh orang lain, langsung bertekuk lutut, ya, menyerah dan mengikuti kemauan musuh. Kita tidak sadar bahwa hal demikian sangat membahayakan diri dan umat ini. Wahai saudara-saudaraku umat yang terpilih dan terhormat, marilah ya, di samping kita memperkokoh akidah, kita juga harus membersihkan diri dari kurafah. Ya, dari hal-hal yang berbau syirik, ya, dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita menolak pluralisme, ya, dalam arti pluralis yang bersifat sintetis, ya, realistis dan sinkretisme. Sinkretisme artinya seorang mengaku Islam
dia salat, dia haji, dia bayar zakat, tetapi setiap malam Jumat dia masih ajakan secara rutin memandikan keris pusaka. Itulah salah satu bentuk sinkretisme agama. Di samping ia percaya kepada Allah, dia juga mengamalkan Islam. Tetapi dia juga mengamalkan keyakinan-keyakinan lain ya di luar keyakinan Islam. Itu pun ya harus kita jauhkan. Sintetisme adalah agama oplosan. Sebab ini yang dioplos bukan saja minuman keras, tapi agama pun dioplos dan dicampur adukkan dengan morfin, ganja, sabu-sabu, narkoba, ya, heroin, kokain, marijuana, ya, yang saat ini selalu mendekati anak-anak muda saat kita ini, anak muda kita saat ini, termasuk masyarakat kita, umat kita. Agama oplosan contohnya Gavatar. Gavatar campuran antara Islam dengan Kristen, Hindu dan Buddha. Demikian pula ya ada seorang wanita Lia Eden yang mengaku sebagai koordinator malaikat dan mencampur adukkan semua agama. Di samping sampai saat ini masih terjadi kegiatan pencampuran agama terutama di kampus-kampus perguruan tinggi, yaitu faham pluralisme yang mengatakan semua agama sama. Ya. Nah, yaitu menyembah Tuhan yang sama, hanya caranya yang berbeda. Ini pun berbahaya, justru inilah yang paling banyak mempengaruhinya di kampus-kampus. Oleh karena itu, marilah kita perkokoh akidah agama kita, yakni Islam. Ya, kita buatkan iman kita, kuatkan iman kita. Marilah kita selalu belajar dan belajar dan belajar. Ya, mari kita berusaha untuk selalu ya menulis buku tentang ajaran Islam. Buku kami yang baru, yang terbaru, Ensiklopedia Hadis, ada 7 jilid. Ya, sekedar untuk informasi karena dakwah perlu diinformasikan. Ya, quwwatun ibadah. Maka marilah kita perkuat ibadah kita, berusaha agar ketika kita beribadah, misalnya sholat, publisitas setiap laki-laki melakukan sholat berjamaah di masjid, ya, atau surau, atau musala. Sebagaimana kita sudah mendengar kata-kata kaum Yahudi dan Israel, kami tidak takut kepada umat Islam yang banyak, tapi yang kami takutkan jumlah jamaah sholat subuh, ya, sunat, ya, sholat subuh. Umat Islam tidak menyamai jamaah sholat Jumat. Ya, saya ulang, kami tidak takut dengan umat Islam yang jumlahnya banyak, tetapi kami takut kalau jumlah jemaah salat subuh, ya, umat Islam sudah menyamai dengan salat Jumat. Ya. Nah, artinya jemaah salat subuh itu umat Islam sudah menggetarkan hati mereka. Ya, kalangan Yahudi sangat gemetar melihat ini. Maka marilah kita usahakan agar kita kaum muslimin selalu berjemaah dan salat subuh di masjid. Ya, ya. Kalau jemaah salat Jumat sama salat subuh sama dengan salat Jumat ramenya, ini akan menggetarkan hati orang-orang kafir. Ya, tidak perlu kita terpengaruh dengan perbedaan mazhab. Seperti yang kita ketahui, Imam Syafi'i menyatakan bahwa salat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Imam Maliki mengatakan tidak harus di masjid. Dan Imam Hambali mengatakan salat berjamaah wajib di masjid. Maka silakan pilihlah mana yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ya. Kita tidak perlu bersikeras harus mengikuti mazhab Imam Syafi'i atau mazhab yang lainnya, atau Hambali, Maliki. Tidak harus ya, seperti itu.
Ya, kita bersama dalam keadaan berbeda, ya penganutan mazhab. Tidak ada masalah, Islam itu satu. Ya, tidak. Tetapi silakan pilih ketiga-tiganya, ya pasti punya dalil yang kuat, ya, dan tidak perlu membangga-banggakan salah satu dari mazhab. Tetapi marilah kita perkokoh akidah umat Islam. Selalulah salat berjamaah di masjid, ya. Jangan sampai kita tidak saling kenal, tidak akrab, padahal kita bertetangga. Hanya karena tidak pernah salat berjamaah di masjid, salatnya pun masing-masing di rumah. Meski begitu, hindari salat sendirian di rumah, salatlah berjamaah di masjid. Karena salat berjamaah di masjid adalah perintah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik salat adalah di rumah kecuali salat fardu. Ya. Maksudnya ketika kita melakukan salat fardu atau wajib harus di masjid atau di musala, kecuali ada larangan, uzur, ya uzur syar'i. Bila kita lihat kebiasaan-kebiasaan di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, umat Islam, mereka sudah banyak yang salatnya selalu berjamaah. Ya, di Bali, kalau di Bali itu saya pernah beberapa kali saya diundang ke sana, ya itu 1 jam sebelum datang waktu itu sudah ramai di masjid. Setengah jam melenggang dan salat itu sudah, kalau nggak cepat-cepat datang, wah itu udah mungkin kebagian saf di luar. Ya. Nah, oleh sebab itu hal yang baik ini perlu kita teladani. Inilah satu-satunya masjid di Indonesia yang sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya jemaahnya sama seperti ketika sholat Jumat. Ya, Masjid Baitul Makmur. Alhamdulillah. Maka sebagai seorang muslim, kita harus memberi contoh agar anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus kita menjadi generasi muslim yang kuat akidahnya. Berilah contoh yang baik kepada mereka. Cara beribadah yang benar, tepat waktu, berjemaah di masjid dan sebagainya dan seterusnya. Ya, tidak usah terlalu banyak kata-kata, tapi perilaku kita sebagai orang tua, ya, tunjukkan kedisiplinan kita dalam beragama. Ya. Kita ajak saudara kita untuk membangun dan mengelola Islam ini dengan tegak untuk mengantisipasi, ya, adanya perang akidah dan tidak dilakukan oleh agama-agama lain atau konspirasi dunia yang selalu berusaha untuk melakukan perang akidah di negeri kita saat ini. Kita ajak keluarga kita, ya, salat subuh datang ke masjid untuk berjamaah salat subuh. Sebelumnya kita mengerjakan salat sunat fajar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, merindukan dalam hadis sahih salat 2 rakaat sebelum subuh itu, ya, dilakukan oleh seorang muslim. Timbangan pahalanya lebih berat dari dunia dan isinya. Ya, maka marilah kita kejar keuntungan itu. Ya, salat fajar cuma 2 rakaat untuk akhirat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, kejarlah olehmu keuntungan-keuntungan akhirat, tetapi jangan lupa, ya, bayangkan nasibmu di dunia. Mengapa kita melakukan salat? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat. Ya, dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara kita melakukan salat dijelaskan di dalam sunnah, ya, atau hadis. Ya, bagaimana supaya salat kita khusyuk dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah alaihissalam, ya, dalam hadis. Ya. Dan semua permasalahan hidup diselesaikan dalam hadis. Dan untuk itu, ya, kami telah menyusun ensiklopedia hadis sebanyak 7 jilid. Anda ingin mendapatkannya, dapat menghubungi nomor saya, ya, 0812 9163 675. Sekian,
bahasan mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.